Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi kitabihi wa bi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Bab ini menjelaskan permulaannya mencari ilmu, permulaan mencari ilmu atau mengaji, wa qadrihi dan perkiraannya mengaji, wa tartibihi dan juga urutannya mengaji. Karena ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin yuwaqqafu fi bidayati sabqi ala yaumil arba'ah. Guru kita yakni Syekh Al-Islam Burhanuddin memulai mengaji, mulai ajar ala yaumil arba'ah pada hari Rabu. Itu mengaji ilmu mulai dari hari Rabu. Wa kana yarwi fi dzalika hadisan, karena memulai ngaji pada hari Rabu itu sesuai dengan hadis. Wa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in budi'a fi yaumil arba'ah illa wa qad tamma. Barang siapa yang mencari ilmu dimulai dengan hari Rabu, maka dipastikan akan sempurna illa wa qad tamma. Ya. Mencari ilmu mulai dari hari ngaji, sekolah, membuka. Intinya dalam hal mencari ilmu, dalam urusan ilmu itu harus dimulai hari Rabu. Mencari jual apa? Tetinan. Iya. Apa yang langkah? Jadi langkah-langkah dalam mencari ilmu itu harus dimulai dari hari Rabu, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahakata kana yaf'alu Abu Hanifah kana yarwi hadzal hadis min ustadihi Syekhul Imam Al-Ajal wa Muftid Ahmad bin Abdul Rashid wa sami'tu mimman ittafaqa bihi anna Syekh Aba Yusuf Al-Hamadani kana yuwaqqafu kulla amadin min a'madil khairi ala yaumil arba'ah. Begitu juga Abu Yusuf memulai pekerjaan alaku apa-apa itu dimulai dengan hari Rabu. Wa hadzal an yaumul arba'ah yaumul khuliqa fihi nur, karena pada hari Rabu Allah Subhanahu wa taala khuliqa fihi nur, menciptakan cahaya. Wa huwa yaumun nahsun, dan hari Rabu adalah hari naas fi haqqil kuffari, bagi orang-orang kafir, Jadi mun ka orang kafir, hari Rabu itu hari naas. Tak bagus ya ka orang kafir. Fayakun mubarakan lil mu'minin, sebaliknya bagi orang-orang yang iman, orang mukmin, menjadi hari yang mubarakan, hari yang penuh barokah. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga barokah. Amin. Amin.
Kita lanjut dengan sharing atau diskusi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian penjelasan dari Ustaz Musliwi. Apabila ada yang belum mengerti, persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kalau mengaji mengambil langkah atau pada hari Rabu, dan begitu juga tentang pekerjaan kita mengambil langkah kepada hari Rabu. Dan bagaimanakah kalau kita mengaji perasaan, apakah pada hari Rabu juga? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penjelasan tadi dalam kitab Talim yang dijelaskan oleh Ustaz Musdawi, bahwa kiranya hari yang bagus untuk mencari ilmu itu hari Rabu. Bagaimanakah hari sebaliknya yang dipantangkan untuk mencari ilmu? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan yang kedua, yang bagus untuk mencari ilmu lebih barokah. Tapi kalau hari-hari yang lain itu mungkin bagus juga, cuma lebih utama itu lebih bagus itu hari Rabu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup sanggah dulu, karena saya tanyakan bukan hari yang keluarnya, tapi pantangan untuk keluar mencari ilmunya, gitu loh. Hari naasnya gitu loh ya. Untuk keluarnya. Apakah hari tertentu juga dilarang untuk keluar mencari ilmu gitu loh. Seperti itu. Karena Allah menciptakan hari itu tidak ada hari yang buruk, semuanya baik. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sama lain insan manusia itu adalah berbeda pendapat. Ada berkeyakinan bahwa hari Rabu itu adalah pantangan yang paling baik. Ada yang hari Selasa itu baik. Menurut keyakinan masing-masing itu adalah memberikan pantangan. Bagi yang tidak yakin pada hari Rabu atau hari Selasa yang lainnya, itu tidak akan memberi pantangan, kecuali memberikan keyakinan bahwa hari Selasa itu adalah hari pantangan bagi kamu mau keluar. Kalau kamu tidak yakin, tidak akan menuruti pantangan itu, karena semua memberi takdir itu adalah Tuhan, bukan manusia. Manusia itu tidak akan tahu, tidak akan bisa bahwa hari kematian kita pada hari besok atau lusa, tidak bisa mungkin. Itulah jawaban dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai ilmu, saya pernah mendengar dari suatu hadis bahwa setiap orang yang melangkah keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi kalau saya melihat dari hadis tersebut bahwa hari apapun itu baik untuk mencari ilmu, yang dijelaskan tadi itu bahwa yang lebih utama itu pada hari Rabu. Jadi saya membaca dari hadis itu bahwa setiap langkah siapa saja yang keluar untuk mencari ilmu, di sini ilmu agama maksudnya, maka dia berada di jalur Allah sampai ia kembali. Jadi menurut saya setiap hari apapun tetap baik untuk mencari ilmu, tapi lebih utama pada hari Rabu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini menyangka ya. Iya, iya. Jawaban dari Bang Jabir menurut ini katanya menurut pengertian masing-masing. Tapi kalau menurut saya kalau masih pengertian itu masih ada naas pengertian saya. Mungkin masih ada naas. Kamu keluar hari ini menurut kepercayaan ini berarti itu masih ada halangan. Kalau pertanyaannya si kamu tadi apa Kang Ferry itu hari apa yang tidak diperbolehkan untuk mencari ilmu? Saya setuju sama Bang Uus tadi kalau untuk niat mencari ilmu atau ilmu agama khususnya itu kalau menurut saya itu semuanya harinya baik, tergantung tujuan. Kalau menurut saya itu kalau tujuan misalkan kerja ya mungkin saya setuju sama Bang Jabir kalau tujuan untuk kerja. Kalau untuk cari ilmu niatnya menurut saya ya semuanya baik karena semua itu Tuhan yang menentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab yang nomor 2 dulu karena ini yang dibahas mulai tadi. Sebenarnya kalau kita pahami dari awal bahwa permulaan mencari ilmu itu disyaratkan melalui atau pada hari Rabu, permulaannya itu yang perlu dipahami. Dalam hal mencari ilmu bebas, hari apa saja bebas, cuman permulaannya itu dimulai pada hari Rabu. Apa tujuannya? Ilmunya dapat, oleh pasti ilmu. Hari apa pasti oleh. Tapi belum tentu ilmu yang didapat itu barokah. Itu yang perlu digarisbawahi. Bedanya seperti itu. Untuk mencapai sebuah barokah, maka langkahnya mencari langkah. Ya, langkah mencari ilmu itu dimulai pada hari Rabu. Selain itu, untuk mendapatkan sebuah barokah, pabernya abeung ben orang soleh. Pasering abeung ben orang soleh. Maskela ilmuna pusat banyak ahli ilmu, belum tentu ilmunya itu barokah. Untuk mendapatkan sebuah barokah diantaranya tadi dimulai pada hari Rabu, terus perbanyak abeung dengan orang soleh. Maka secara tidak langsung atau secara otomatis endingnya, terakhirnya nanti ilmunya pasti barokah. Jadi paham ya? Tadi semuanya benar karena bersumber dari hadis Nabi. Tanpa kita ada sumber dalam arti mengikuti Rasulullah SAW, maka semuanya ya hanya pakai ijtihad. Sementara orang yang mujtahid, orang yang berijtihad itu minimal hafal 1000 hadis, minimal hafal 30 juz, hafal Al-Quran 30 juz, kemudian hafal hadis saya hadis, baru itu kategorinya mujtahid atau orang yang ijtihad. Bisa pakai nalar logikanya, bisa diterima. Akan tetapi kalau masih belum mampu seperti itu syaratnya sebagai mujtahid, ya tidak bisa. Kita harus bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis atau pada kitab-kitab fikih yang dimana di kitab fikih itu penjabaran dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang mungkin itu ya yang perlu digarisbawahi adalah mubarokah, barokahnya. Kalau ilmunya ya dapat, pasti dapat. Hari apa saja mau dimulai pasti dapat. Cuman untuk mendapatkan sebuah barokah, nah itu yang menentukan harus hari Rabu. Seperti itu, karena hari Rabu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menciptakan cahaya atau nurun. Dan juga Allah menjelaskan bahwa setiap bulan di akhir di hari Rabu terakhir di setiap bulan Allah menyiksa orang-orang kafir, sehingga disebut naas bagi orang kafir
bagi orang mukmin. Jadi paham ya? Kemudian yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah cara ngaji rasa. Yang pertama tentang ngaji rasa. Bermak coba ulang. Ngaji rasa harus pada hari apa juga? Oh, apa ditentukan harinya. Dalam hal urusan ilmu itu ditentukan pada hari Rabu. Kalau mau memulai amulana yang saya bahas ini. Setelah itu bebas hari apa saja silakan seperti itu. Terus kemudian Imam Abu Yusuf tadi juga dijelaskan bahwa mau mengerjakan apa saja karena kuat ini tidak ada hubungannya dengan ilmu pekerjaan dimulai pada hari Rabu juga. Apa tujuannya? Yang diharapkan adalah barokahnya. Contohnya pada anakku online apa ada gajinya sama tapi barokahnya tidak mungkin sama. Paham ya? Yang satu amanah kelar malaria, yang satunya tak kelar apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada barokah. Itu maksudnya, sama-sama dapat tapi barokahnya berbeda. Sehingga disarankan mau bekerja aja mau apa itu disarankan hari Rabu. Kalau dalam urusan ilmu itu dipastikan sumbernya hadis Nabi. Jadi paham ya? Kalau bagian rasa, ngaji rasa ya juga dimulai dari hari Rabu agar supaya awet barokah ya. Maksudnya awet tak cuma 1 tahun 2 tahun oke lah. Tak barokah ya mungkin tak emoda ada ya. Berarti mau nakabina. Ada pula. Kari haminggu. Dekik mau nak boleh dengan mau nak boleh lagi nak buruan percaya apa? Belum masih. Dia harus memulai perasaan pada Kaki anda kok. Rabu. Sampaikan perasaannya pada hari Rabu. Ketika diterima maka hubungannya pasti barokah. Barokah itu tidak kasat mata tapi nyata. Tidak kasat mata tapi nyata. Itulah barokah. Paham ya? Ya memang kita kembali pada semuanya itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu dipahami juga tentang takdir dan kudrat. Jangan langsung kita kembalikan kepada Allah. Apa jangan pangeran? Keliru juga ya. Itu namanya nempuaki ke pangeran. Yang benar bagaimana? Ketika berhubungan dengan takdir, maka apa kata kita? Usahanya. Kalau usahanya kita maksimal, hasilnya pasti maksimal. Itu kalau takdir. Beda dengan kudrat. Kalau kudrat nggak usah sudah. Allah yang sudah menghendaki. Contohnya seperti hanya perjalanannya Rasulullah SAW waktu di Isra Mi'rajkan. Di akhir ayatnya itu min ayatina. Itu masih sebagian tanda-tanda kekuasaannya Allah. Karena Allah yang menghendaki ya bisa diperjalankan 1 malam meskipun jaraknya 1.500 km. Itu namanya kudrat. Gak usahnya dia mobil apa, tak usah Rasulullah. Kenapa? Karena keinginannya Allah. Ya ini kudrat. Tapi kalau takdir, ya harus maksimal ibadah. Mau langsung nempuaki ke pangeran kasar, susah dia. Apa kan pangeran? Keliru itu ya. Jadi harus ikhtiar. Cukup ya? Ya, semoga barokah. Amin. Judulnya tadi kan barokah. Semoga barokah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.